Boleh takut tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Waspada. Kita seperti Indomaret dan Alfamart. Apa itu berdekatan tapi nggak pernah jadian. Lah aku gelem ngaji ini ketemu awakmu mulai selamat. Aku lulus ujian. Apa rumangsamu aku ora ngempet? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan bel notifikasi. Yang saya banggakan anakku dari Laskar Jogja, dari Pemuda Akhir Zaman, dan juga dari Kickboxing Indonesia daerah istimewa Yogyakarta, serta hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sekian lama lockdown, apa itu lockdown, itu ngelok pendapatan down, di tempat lain namanya PSBB, dan PSBB itu banyak terjadi di Sarkem. PSBB, perasaan sing biyen-biyen. Hari ini di era new normal dengan protokoler COVID, kita semuanya bisa kembali dipertemukan. Mbak-mbaknya mana saya sini masih kosong, jangan di situ mbak. Ini aja. Jangan dekat pintu mbak, di situ banyak codot. Tentunya dengan standar COVID, menggunakan masker, dengan kalau di pondok lebih ketat lagi dan semuanya masuk harus tes suhu, cuci tangan, kemudian harus disemprot disinfektan. Kalau mbak-mbak barangkali bisa pengajian ke pondok itu harus disemprot, dicek suhu, cuci tangan, semprot disinfektan, bahkan tak suruh mandi besar sekalian. Membuat 200 toh. Di era new normal ini yang harus dipahami, new normal itu belum normal. Ini baru proses adaptasi dengan keadaan-keadaan baru. Kenapa beberapa hari yang lalu COVID-19 di Jogja sempat melonjak sehari 28, terutama dari Bantul dan Sleman? Karena orang awam dan masyarakat itu beranggapan new normal itu seolah-olah semuanya sudah normal. Padahal ini adalah adaptasi. Walaupun memang kemarin saya di Jakarta itu mengkritik pemerintah, bagi saya memang sebenarnya kurang tepat ketika menggunakan istilah new normal atau kesusulah. Harusnya ditingkatkan itu adalah kewaspadaannya. Dan nggak asik saya ngomong new normal itu nggak asik. New itu artinya baru, normal lagi waras. New lagi anyaran, normal lagi waras. Jadi new normal lagi waras anyaran. Jadi kemarin-kemarin apamu dianggap kendil. Lah di sini kemudian dibutuhkan kewaspadaan yang lebih. Karena bagi saya, kita tidak boleh takut berlebihan dengan corona, tapi juga tidak boleh meremehkan. Maka dibutuhkan kewaspadaan. Kenapa kita tidak boleh takut? Jangan takut nanti jangan-jangan karena corona saya bisa mati. Mati itu di Lauhil Mahfudz sudah ditulis oleh Allah. Caranya bagaimana? Sudah ada gambaran itu. Di sana itu ada gambaran. Ada yang mati lagi moto-moto dari pintu mati ada. Oh, tentara. sorry dan. Ya kan? Kayak jamaah kita di Bikers Subuh Jogja, BSC itu luar biasa ketakutannya terhadap corona ini, sehingga kemudian stres. Jadi selama masa lockdown itu dia stres. Pesen apapun harus dicuci dulu dan. Jadi kalau dia pesen melalui Gojek tuh khawatir nanti kena corona, kena COVID, semuanya dicuci. Obat dicuci, buah dicuci, itu lumrah lah. Tapi kalau sampai obat macam-macam dicuci lah yo, lah repot gitu. Maka sebenarnya corona ini hikmah bagi mbak-mbak di Sarkem. Jadi lah tamu macam-macam, corona. Maka mbak-mbak yang pakai masker ini saya juga bingung, apakah karena memang takut karena corona atau merongos, saya nggak paham.
Jadi boleh waspada, tapi jangan takut yang berlebihan. Karena kalau kemudian ketakutan itu berlebihan, dikatakan dalam Al-Quran, Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, yang kematian itu kamu lari darinya, maka sesungguhnya dia akan menjumpaimu. Ini mana-mana. Maka kan kalau mbak-mbak masih ingat, mas-mas masih ingat pengajian saya terdahulu, saya mengatakan apa? Dalam sehari semalam, 24 jam, malaikat Israel itu mendatangi kita, ngelirik kita itu berapa kali? 70 kali. Padahal sehari semalam cuma 24 jam. Itu artinya apa? Dalam 1 jam, Israel itu ngelirik kita. Itu 2-3 kali. Ketika kemudian Israel datang ngelirik kita, kok kita dalam keadaan pengajian seperti ini, dengan bangganya Israel akan mengatakan, wow, wow, dasar mengaji, wow. Begitu pulang pengajian kamu nanti malam minum, langsung Israel bengok, weh. Kayak Pak RW lah, delok cewek ning dalan, wow. Delok bojone, weh. Codot. Jadi sudah tertulis di Lauhil Mahfuz itu kematian kita seperti apa. Maka jangan kemudian terlalu takut dengan corona ini. Tapi tentunya dengan memperhatikan standar protokoler COVID-19. Kan begitu. Kita besok mau kembali kepada Allah itu jelas. Saya ulangi ya ayatnya ya. Jadi jangan sampai kemudian kekhawatiran kita berlebih-lebihan. Jatuhnya musyrik itu bisa jadi gara-gara corona, karena ketakutan kita kepada corona itu lebih besar daripada takut kepada Allah. Tapi juga tidak bisa sebaliknya. Aku ora wedi karo corona, aku duwe Gusti Allah. Ini kalimatul haq yuridu biha batil. Kalimat yang kelihatannya benar tapi mengandung kebatilan. Kan orang begitu sekarang kan. Wah, aku nggak wedi dengan corona, aku lebih takut dengan Allah. Ini pemahaman yang salah terhadap tafsir-tafsir yang salah. Kalimatnya kelihatannya benar, tapi sebenarnya salah. Kayak saya sering ditanya, ikut kiai apa ikut Quran sih? Ini pertanyaan yang kalimatul haq yuridu biha batil. Kelihatannya pertanyaannya benar tapi ini batil. Kok membandingkan antara kiai dengan Al-Quran? Kalau saya ditanya, saya ikut ulama. Kenapa? Karena perintah ikut ulama itu merupakan perintah Al-Quran. Lah aku melu ulama berarti aku melu Al-Quran. Lah ulama yang seperti apa? Tentunya yang warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi boleh takut tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Waspada, jangan takut berlebih-lebihan. Wong takdirmu matine apa wis ketok itu. Kowe ketakutan dengan corona, matine ora mergo corona. Nggak bisa bernapas mergo maskernya terlalu kencang umpamanya. Mbak-mbaknya ini kalau era corona seneng deh. Pakai masker tuh seneng. Wong mereka nggak ada corona pakai masker kok. Wedi kena kamera. Bojone ning omah nonton modar. Sini kan ngono ya lho. Wong lanang takut dengan corona, nggak pernah mau keluar dari rumah, matinya nggak karena kon dikabruk bojone mergo ora duwe penghasilan. Iya kan? Jangan mau lanangi kurang ajar. Nanti ngomong lanang omah ngomong ora duwe duit lho. Lanang sarekem duwe duit. Wong ya teko iki. Ya kaosnya ya ireng. Jadi yang perlu dipahami itu bagaimana kemudian kita harus mampu beradaptasi dengan cepat. Duduk, Rina jomblo kan? Sini. Bentar dok, ini pakai social distancing apa-apa. Geser sini. Sini. Mbak. Santai saja walaupun aku dekatan dengan kamu itu kita seperti Indomaret dan Alfamaret. Apa itu berdekatan tapi nggak pernah jadian. Sampai wae dong. Sini Pak. Ayo Pak. Ayo rondo-rondo ini. Tapi kalau besok laki-laki nikah sama janda seneng wae jauh. Banggalah kalau istri kamu janda. Paling tidak janda itu jujur, jelas tidak gadis. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Jijik. Gadis rasa rondo. Itu jemuran nggak sih ngajarin? Maka
Orang yang mampu beradaptasi inilah yang kemudian yang akan selamat. Kita lihat contohnya kasusnya Nabi Nuh alaihissalam. Umatnya Nabi Nuh itu kan yang pada akhirnya selamat, yang mampu beradaptasi dengan ajarannya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh itu membuat bahtera perahu, Nabi Nuh dikatakan gila, wong edan, nggak ada hujan, nggak ada banjir, kenapa buat perahu? Gila Nabi Nuh. Tapi orang-orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang dibawa Nabi Nuh selamat. Dan orang yang tidak mampu beradaptasi mati. Contohnya siapa? Istri dan anaknya Nabi Nuh yang namanya Kan'an. Ini orang terdekatnya Nabi Nuh, tapi karena tidak mampu beradaptasi dengan semua perubahan yang dibawa oleh Nabi Nuh, lah mati. Maka kemudian hari ini ketika Allah ngasih makhluknya yang namanya corona itu, perintah Allah cuma satu. Yang sering saya katakan, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahu kita yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Iman kita aja yang terlalu lemah, sehingga kemudian menghadapi virus COVID-19 ini kita terlalu apa? Kemerungsung gitu. Tidak hanya rakyat, juga pemerintahnya. Karena apa? Kurang mampu beradaptasi dengan cepat. Contohnya yang kurang mampu beradaptasi siapa? Ono pengajian malah nyetel HP, kan yo pekok. Maka saya kemudian pengen kawan-kawan menghadapi ujian corona hari ini dengan belajar dari cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah dan Siti Hajar. Bagaimana kemudian mereka memanage ujian Allah ini akhirnya menjadi sesuatu yang membanggakan dan akhirnya dikenang oleh umat. Karena ini momentumnya 2 hari lagi kita ketemu dengan Idul Adha. Jadi kawan-kawan begini, mbak-mbak, mas-mas, adik-adikku begini. Tidak ada seseorang pun di dunia ini yang terlahir tanpa diuji oleh Allah. Saya ulangi ya. Tidak ada satu manusia pun yang terlahir di muka bumi ini tanpa ujian dari Allah. Awakmu gelem melu ngaji itu berarti kamu lulus ujian loh. Karena stigma buruk yang kemudian ditempelkan kepada kita. Oh, casar kamu gelem ngaji itu berarti kamu lolos ujian. Lah aku gelem ngaji ini ketemu awakmu mulai selamat, aku lulus ujian. Apa rumangsamu aku kurang ngempet? Lah, kamu gini kok kayak berharap banget tak gitu. Jadi tidak ada seseorang pun yang lahir di bumi ini tanpa ujian. Tapi ketika berkaitan dengan ujian, Allah mengatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang melebihi batas kemampuannya. Disitulah saya meyakini ketika Allah memberikan soal, pasti Allah memberikan kunci jawabannya. Ketika Allah memberikan ujian, pasti ketika kita lulus akan ada kenaikan kelas. Itu sudah rumus pasti. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Seseorang itu akan diuji dengan ketakutan. Ya kan? Kalimatnya hanya bisyai'. Bisyai' itu sesuatu yang sangat kecil. Walju, kelaparan. Dan ini nanti akan saya kasih contoh betapa kemudian Siti Hajar diuji oleh Allah tentang itu. Wa naqsim minal amwal, gak duit-duit, kekurangan harta. Wa samarat, buah-buahan, tandur ora panen. Walana bluanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus dulu kematian. Pasti. Yang sering saya katakan, kita tidak pernah tahu. Kematian itu rahasianya Allah. Bisa mati itu syaratnya tidak harus tua, mati itu syaratnya tidak harus sakit. Maka saya dulu nunggoni uang loro, saya dikatakan sakit sama almarhum Ki Entus itu ketika pertemuan sebulan sebelum beliau meninggal. Jenengan itu loro, nyetak tongkatnya nggih ngaji jenengan.
saya pakai. Justru yang meninggal beliau. Karena kita nggak pernah. Oh, enggak ya? Saya setuju. Saya itu berdiri dan. Karena pada dasarnya perempuan itu suka yang berdiri. Kalau panjang kasihan mbak-mbak, kalau lebar kasihan bapak-bapak. Kita dikasih anak kemudian agak gimana kok kemudian kita galau, nggak penting. Makanya kalau kamu punya istri kok cerewet galak, kamu mengeluh. Bojoku kepiye? Coba kamu lihat kanca-kancamu sing jomblo. Lah sakit. Sak galak-galake bojomu, kuwi jek kepenak. Lah kancamu jomblo cepet ke lawang. Gimana enaknya itu?